Maaf, Mbak, maaf bila mengganggu kami, maaf. Mbak, kok diem baik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam sahabat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat berjumpa kembali bersama saya Kang Tarto yang akan selalu siap untuk menghibur kalian, untuk mengajak kalian untuk bertadabur diri melalui alam, untuk berdikir jalan. Dikir jalan terus di setiap tempat, di setiap helaan napas, dan di setiap detakan jantung. Teman-teman, mari kita untuk mencoba untuk bertelusur ke alam semesta yang luas yang penuh dengan teka-teki. Nanti kita mendatangi sebuah pegunungan yang terdapat goa di area sana itu. Goa yang menyimpan cerita yang masih samar-samar. Di balik samar-samar itu mengandung sebuah petunjuk, pitutur arahan kita. Supaya apa? Supaya kehidupan kita lebih baik. Supaya kita bisa memprogram diri menjadi penarik rezeki. Selama ini kita yang mengejar-ngejar rezeki, tapi saat ini kita untuk memprogram diri menjadi pribadi yang justru dikejar-kejar rezeki. Yuk kita datang saja ke sana yang katanya ada sesuatu yang samar-samar. Yuk. Nah, ini teman-teman, goa yang dimaksud itu perhatikan dulu dari sini. Ini di ketinggian kurang lebih berapa meter dari tadi lautan, kurang tidak tahu lah ya, kurang lebih. Ya nanti dulu ya, nanti kita perhatikan dulu. Sebelum kita masuk, kita uluk salam dulu kepada semua makhluknya Allah yang berada di sini. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten, sampurasun kepada siapa saja makhluknya Allah. Apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami berdua mohon izin untuk memasuki goa ini dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Oke, yuk pelan-pelan yuk. Kita untuk meniti tangga demi tangga ini, tangga yang alami, yang natural, karena semua ini juga mengandung sebuah bahasa yang lembut. Harus kita melembutkan hati dulu supaya sinkron, supaya paham. Nanti kita akan dinaikkan derajatnya ketika kita bisa berdamai dengan semua proses yang ada. Semua proses untuk keberlangsungan hidup ini harus kita betul-betul mengalaminya. Yuk. Nah, ini masih natural sekali nih, nggak ada ini apa jalur ini. Berarti ini iya pertanda goa ini tuh sudah tak terjamah oleh manusia. Nah, hati-hati ya. Ya macam-macam ya. Ada macannya, ada ularnya, ada apa saja. Ya iya. Wow. Nih keren sekali nih. Di sini bisa untuk berteduh ketika hujan. Ini di sini ini ada balai-balaiannya, balai-balai yang nyaman sekali nih. Coba lihat dulu. Nah, ketika kita di sini, kita bisa melihat ke sana tuh, ada pergunungan, ya, dan juga ada lautan sebelah sana. Nah, kita putar ke sana tuh, lihat tuh. Wow, indah sekali kan, lapang. Dari sini tempatnya untuk bisa untuk ngelerep ke batin. Ngelerep ke batin di sini, yaitu untuk mengendapkan semua emosi-emosi negatif yang ada dalam diri kita sehingga menjadi apa? Menjadi ruang kosong, lapang, legowo. Ya, yuk masuk yuk. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten. Ada orang di sini. Coba kita lihat dulu. Goanya ini, tembus ke sana ternyata tuh, tembus. Jadi ini
goa yang digunakan untuk berteduh di sini ternyata tembus juga ke sana tuh. Oke, kita ajak ke sana yuk. Pelan-pelan. Assalamualaikum. Ya, banyaknya mengatakan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Coba lihat nanti kamera. Mana? Di atas ada bolongan ini ya? Iya. Mana sih? Assalamualaikum. Punten. Tapi katanya, tapi udah tembus nih. Tuh kan. Assalamualaikum. Ini. Astagfirullah. Ada tengkorak ini. Astagfirullah. Coba sini. Astagfirullah. Kelihatan nggak? Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Ini astagfirullahaladzim. Ada bang tengkorak. Ya ampun. Tapi ada orang. Ada orangnya. Astagfirullahaladzim. Mbah. Assalamualaikum. Punten Mbah, maaf. Di sini ada orang ternyata. Maaf Mbah, maaf bila mengganggu kami, maaf. Mbah. Kok diam baik? Oh, mungkin beliau ini sedang bertapa di sini. Kira-kira kita ganggu nggak? Gini aja deh. Supaya kita tidak penasaran, bagaimana kita tanya aja dulu. Assalamualaikum, Mbak. Mohon maaf bila kedatangan kami mengganggu panjenengan. Tepangaken kula Tarto saking Cilacap, Mbah. Nggih, alhamdulillah. Nggih, Mbah. Maaf, Mbah, nggih. Ngapunten. Panjenengan sinten asmone? Namanya siapa, Mbah? Nggih. 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 Mbah Satrio. Kalau boleh tahu Mbah Satrio dari mana asalnya, Mbah? Mojokerto, Jawa Timur. Oh, jauh. Oh, maaf, Mbah, di sini sudah berapa lama, Mbah, kalau boleh tahu? Nggih, alhamdulillah. Begini, Mbah, sebenarnya kami hanya di sini pas kebetulan lewat, tapi melihat gua ini karena kebetulan bertemu dengan panjenengan. Nggih, Mbah. Kan Mbah sudah lama di sini, Mbah. Mungkin sudah tahu tentang cerita ataupun sudah mengenal persis dengan lokasi ini, Mbah. Nggih, iya, maksud saya ini, saya kepengen suka perlu kali panjenengan. Nggih. Nggih, karena kami dalam perjalanan dikir jalan. Nggih, niki saya bersama teman saya ini namanya Mamat, ini membawa kamera. Nggih, alhamdulillah. Nggih, salam seduluran, Bang. Nggih. Jadi begini, Mbah, kalau diizinkan, kalau memang Mbah bersedia, saya ingin bertanya sesuatu tentang gua ini, Mbah. Katanya banyak orang yang kesini itu maksudnya entah itu bertapa, entah itu hanya sekedar berdiam diri di sini, tapi setelah itu
kehidupannya mereka betul-betul berkembang pesat ya. Jadi tidak perlu kerja keras, tetapi rezekinya lancar. Itu sebenarnya itu bagaimana Mbah? Apakah memang dikasih sama makhluk di sini ataukah bagaimana Mbah kalau diizinkan Mbah? Nggih. Nggih. Toto hati. Kita disuruh untuk menoto hati dulu, menata hati dulu, untuk tenang dulu, dan Mbah akan memberikan pengertiannya. Nggih Mbah, siap Mbah? Nggih. Nggih. Oh, dari bahasa alam ini. Di antaranya Mbah? Nggih. Baik. Oh. Baik, Mbah. Pelan-pelan dulu, Mbah. Jadi kurang lebihnya seperti ini, teman-teman. Jadi beliau memberikan bocoran ilmunya. Ternyata bocoran ilmu ini dari alam semesta ini, bukan dari setan, bukan dari jin, bukan dari siapa saja, tetapi atas bahasa alam yang dijabarkan ini. Contohnya ketika kita mau masuk goa ini, tadi melihat sebuah alam yang luas. Alam yang luas itu penggambaran saja mengajak kita untuk betul-betul bisa memberikan ruang dalam hati kita, yaitu luas, yaitu legowo. Legowo plong, melepaskan semua penat, semua emosi-emosi negatif dalam diri kita harus dilepaskan dulu. Nah, setelah masuk, nanti katanya ini kan gua ini tembus, gua ini bolong ke sana tuh, tembus. Kita harus bisa menembus sampai ke alam semesta ini, menembus sampai ke Tuhan, yaitu sadar napas, karena ini anginnya selalu tembus ke sana. Ini alam semesta ini sedang mengingatkan kita untuk sadar napas syukur. Karena napas itu, disitulah bersemayam ada Tuhan di balik napas itu sendiri. Jadi untuk sering menyadari napas. Dan di sini untuk bisa ngelerep ke batin, yaitu menep ke batin. Menep itu unsur mengendap batin-batin yang keruh. Nah, kalau sudah menep atau sudah mengendap menjadi bening, kosong batinnya, maka akan menemukan wahyu, petunjuk, ide. Nah, disitulah ilmunya. Tapi Mbah, itu ide itu munculnya dari mana Mbah? Muncul dari pikiran sendiri ataukah ada seseorang yang memberikan bisikan atau sejenis bagaimana Mbah? Mohon di ini, nggih. 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 Oh, nggih leres. Nggih. Baik. Karena kita sudah terlanjur katanya, terlanjur disetting oleh orang, diprogram orang untuk selalu menjadi pribadi-pribadi yang suka mengeluh, yang sering sambat. Akhirnya membuat kita selalu kehidupannya susah karena kamu sendiri yang meminta. Karena tadi kita selalu keseringan sambat, terlalu sering mengeluh, itu sama halnya tidak bersyukur. Ketika kita sudah bening tadi, pancarkan rasa syukur, rasa bahagia, seolah-olah sudah mengalami apa yang kita angan-angankan, maka kejadian yang nyata betul-betul akan terjadi dalam waktu dekat. Tapi syaratnya harus lapang dulu, melepaskan semua emosi-emosi negatif. Artinya apa? Memaafkan, ngapuro, memberi ngapuro kepada semua saudara-saudara, kepada tetangga, kepada teman-teman yang pernah berselisih paham, kita kasih maaf, ngapuro, maka langsung kita bening, kosong, legowo. Kalau sudah legowo, maka Tuhan akan mengisi dengan keajaiban-keajaiban sesuai dengan apa yang kita minta, itu betul-betul akan terwujud dengan betul, dengan menyenangkan. Tapi syaratnya harus dilepaskan, jangan memaksa katanya. Jangan memaksa, rezeki datang harus dari kerjaan saya, rezeki datang harus dari jualan saya. Tetapi mengizinkan rezeki dari berbagai sumber, baik itu sumber yang terduga ataupun yang tidak terduga. Itu saja katanya. Jadi kita mengizinkan. Selama ini mungkin dalam perasaan kita itu mungkin menolak atau memblokir rezeki tanpa kita sadari.
dengan beranggapan, dengan berprasangka bahwasanya rezeki susah, rezeki angel, itu karena kita sendiri yang menyetelnya. Program inilah yang harus dilepaskan. Program lama dilepaskan, kita ganti dengan program baru, yaitu rezeki mudah dan menyenangkan. Karena Tuhan itu Maha Kaya. Ketika kita berprasangka rezeki mudah, maka betul-betul rezeki pun mudah. Ketika kita berprasangka rezeki susah, maka Tuhan pun akan memberikan kesusahan demi kesusahan terus. Akan selalu menemukan alasan membuat kita susah. Oh, nggih, Mbah. Berarti sejatinya ilmu ini adalah ilmu alami, ilmu natural dari bahasa alam yang dijabarkan. Ketika kita mau mempraktekannya maka betul-betul terjadi rezeki mudah, turah-turah berlimpah dan menyenangkan hanya dengan tadi, Bang. Alhamdulillah. Ternyata ini nih ilmunya ya. Kira-kira bisa dipahami nggak nih teman-teman? Mudah-mudahan kalian bisa memahami ini nih, karena ini sangat lembut sekali bahasanya. Kalau kita tidak melembutkan hatinya, tidak akan pernah bisa paham, tidak akan pernah bisa selaras dengan alam semesta ini. Nggih, Mbah. Oh iya, Mbah. Baik, di sini mau sampai kapan, Mbah? Pulangnya kira-kiranya? Oh, memang sekarang tinggal di sini. Oh, Mbah tinggal di sini. Sekarang di sini saja, nggak pulang. Iya, nanti akan pulang. Oh, baik-baik. Nggih, Mbah. Insya Allah, Mbah, insya Allah. Insya Allah nanti saya praktekkan pitutur panjenengan, dan insya Allah pula nanti saya, kalau memang saya sudah bisa menguasai ilmu ini, akan saya sebarluaskan kepada sahabat-sahabat saya sehingga bisa mereka mengalami surga, mengalami kebahagiaan hidup yang sejati. Nggih. Baik-baik. Nggih, Mbah, nggih. Baik, nggih. Kalau begitu kami mohon pamit, Mbah, nggih. Kula mohon napa nggih. Mohon maaf tadi sudah mengganggu waktu jenengan. Mugi-mugi panjenengan sehat selalu. Kula sekonco nggih nyuwun pangapunten bila kata kelepatanipun. Kula pamit. Assalamualaikum. Rahayu, rahayu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah ya Allah. Tapi dari mulut nyata. Manusia tadi kan? Oh, berarti beliau yang tinggal di sini. Tapi menurut Bapak ini loh. Apakah memang jelma dari ini gitu? Astagfirullahaladzim. Tapi gini loh. Kita bisa memberikan ilmunya tadi, pituturnya tadi, ya, supaya kita praktekkan betul-betul dalam kehidupan nyata. Untuk legowo, memaafkan, tenang, maka kitalah yang akan dikejar-kejar rezeki. Bukan kita yang mengejar, selama ini programnya salah. Kita yang memaksa, yang mengejar-ngejar. Berarti ilmunya tadi, Mbah. Mbah, alhamdulillah. Kalau pamit dulu, Mbah. Assalamualaikum. Coba lihat nih. Tuh, serem banget. Asli dia. Ya iya. Astagfirullahaladzim. Ini gak ada yang jaga ini ya. Kurang manusia. Iya. Ayo, pulang. Tapi Mbak, siapa ini ya? Ladi siapa? Lupa namanya siapa? Aduh, lupa. Lupa ini ya. Iya. Alhamdulillah teman-teman semuanya, ketika kita bisa menyatu, melebur bersama alam, ternyata ada misteri yang betul-betul tersembunyi sangat dalam. Dan kita tidak bisa mengunduhnya, tidak bisa menjangkaunya ketika kita dalam frekuensi yang kasar, dimensi kasar. Untuk itu marilah teman-teman untuk melembutkan hatinya supaya memahaminya. Dari apa-apa yang dijabarkan oleh beliau tadi, seorang pertapa yang mengaku namanya Mbah Satrio, ternyata mengandung makna kias, artinya kita yang seharusnya dikejar-kejar rezeki dengan mudah dan menyenangkan. Karena selama ini kita salah program. Programnya harus mengejar-ngejar. Sifat rezeki itu tidak suka dengan orang yang selalu panik, selalu was-was, selalu gembrungsung. Maka dari itu, yuk nata diri. Legowo, plong, memaafkan, tenang, lembut. Sehingga kitalah yang akan dikejar-kejar rezeki. Semoga kalian paham apa yang saya maksud. Dan kalian akan menjadi orang-orang sukses, orang-orang makmur, orang-orang berwibawa dan disukai banyak orang.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, jibar jibur.